Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Pendidikan Kewarganegaraan Akuntansi C, akan memaparkan materi mengenai konstitusi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Novianti, NPM 203403109. Saya Ira Melani, NPM 203403046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nitya Ratna Ramdhani, NPM 203403175. Perkenalkan, nama saya Raden Ferdi Irawan, NPM 203403061. Nama saya Sri Wahyuni, NPM 203403178. Bahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat konstitusi. Menurut KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Istilah konstitusi ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Namun, konstitusi pada masa itu tidak dibukukan dalam naskah tertulis dan belum termodifikasi seperti sekarang ini. Konstitusi mencakup segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Aristoteles menyebut konstitusi sebagai politeia, yaitu kekuasaan dalam negara. Selain politeia, dikenal juga istilah nomoi yang berarti undang-undang. Politeia ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada nomoi atau undang-undang biasa karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi merupakan produk atau peraturan yang dibentuk. Dalam bahasa Inggris, konstitusi sering disebut konstitusian, dan dalam bahasa Belanda disebut konstitutie. Dalam percakapan sehari-hari, orang Belanda dan Jerman biasa menggunakan istilah grondwet yang berarti undang-undang dasar. Penggunaan istilah undang-undang dasar sebagai konstitusi ini membuat sebagian besar orang berpikir bahwa konstitusi adalah naskah tertulis. Konstitusi juga memiliki beberapa arti. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Yang keempat, konstitusi dalam arti formil. Dan yang kelima, konstitusi dalam pandangan ahli. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas dari undang-undang dasar. Dalam arti luas, konstitusi ini meliputi keseluruhan peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Anggapan ini muncul karena adanya pengaruh paham modifikasi yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Paham modifikasi ini menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Dalam arti material, konstitusi menitikberatkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi juga memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan, yaitu bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah oleh rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan cara pembentukan badan-badan pemerintah. Yang keempat, konstitusi dalam arti formil. Dalam arti formil, konstitusi merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukannya ini harus dilakukan oleh lembaga pemerintah yang sah dengan tata cara tertentu. Begitu juga dengan perubahannya, harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Yang kelima, konstitusi dalam pandangan ahli. Pengertian konstitusi juga dirumuskan oleh para ahli seperti Lassalle, seorang filsuf dari Jerman, Sri Sumantri, seorang ahli hukum dari Indonesia, Hermann Heller, seorang ahli hukum dari Jerman, dan Carl Schmitt, seorang ahli filsafat dari Jerman. Untuk lebih jelasnya, pengertian konstitusi menurut para ahli ini akan disampaikan oleh rekan saya, Sri Wahyuni. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu konstitusi dalam pandangan ahli. Yang pertama yaitu Lassalle yang merupakan filsuf dari Jerman. Menurutnya, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Wujud kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala negara dan partai politik. Yang kedua yaitu Sri Somantri, yang merupakan ahli hukum dari Indonesia. Menurutnya, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.
Lalu yang ketiga yaitu Hermann Heller, yang merupakan ahli hukum dari Jerman. Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Yang kedua, konstitusi dalam arti hukum, yaitu setelah orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat, kemudian dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis, yaitu setelah orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya yang keempat yaitu Casey Weir. Beliau mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Di dalamnya berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dan yang kelima yaitu Carl Schmitt, yang merupakan ahli filsafat dari Jerman. Dalam bukunya yang berjudul Verfassungslehre, Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Pertama, konstitusi dalam arti absolut. Konstitusi dalam arti absolut dijabarkan dalam 4 penjelasan. Yang pertama yaitu konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara, dan yang dimaksud dengan bentuk negara dalam arti keseluruhan, yaitu bisa demokrasi atau monarki. Yang ketiga, konstitusi merupakan faktor integrasi. Dan yang keempat, konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Lalu yang kedua, konstitusi dalam arti relatif. Konstitusi dalam arti relatif adalah konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Konstitusi dalam arti relatif dibagi dalam 2 subpengertian. Yang pertama yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa. Yang kedua, konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Selanjutnya yang ketiga yaitu konstitusi dalam arti positif, yaitu merupakan keputusan politik tertinggi. Keputusan tersebut berhubungan dengan sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati suatu negara. Dan yang keempat, konstitusi dalam arti ideal. Disebut ideal karena konstitusi tersebut merupakan idaman atau cita-cita dari kaum borjuis liberal. Cita-cita tersebut lahir sesudah revolusi Prancis. Konstitusi tersebut sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Nilai-nilai dalam konstitusi. Nilai memiliki arti sebagai harta atau taksiran. Konstitusi memiliki beberapa nilai, di antaranya yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Yang pertama, nilai normatif. Konstitusi memiliki nilai normatif jika telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum, namun juga berlaku dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pendukungnya. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena tidak semua pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Di antaranya digunakan untuk memobilisasi kekuasaan dan digunakan sebagai alat melaksanakan kekuasaan politik. Secara garis besar, tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Dengan pembatasan kekuasaan, mampu menghambat tumbuhnya rezim otoriter. Pembatasan kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pembatasan kekuasaan yang terdapat pada pasal 7, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Konstitusi juga bertujuan melindungi hak asasi manusia dan menjamin terlaksananya kewajiban serta terpenuhinya hak manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama, di mana tiap-tiap penduduk memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, konstitusi juga bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan negara.
Dengan berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik. Tujuan dibuatnya konstitusi akan melahirkan fungsi konstitusi. Secara garis besar, fungsi utama dari konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Dengan adanya konstitusi, penguasa negara dapat mengetahui batasan mereka berkuasa dan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Dengan adanya konstitusi, penguasa dapat melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Fungsi konstitusi menurut pakar hukum tata negara. Jimli Asidiki, pakar hukum tata negara, mengemukakan 8 fungsi konstitusi, yaitu yang pertama penentu atau pembatas kekuasaan, yang kedua pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, yang ketiga penganut hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara, yang keempat sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, yang kelima pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara, yang keenam simbolis atau sebagai sarana pemersatu rujukan identitas keagungan kebangsaan, yang ketujuh sarana pengendalian masyarakat dalam arti sempit maupun arti luas, yang kedelapan sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yaitu untuk membatasi dan membagi kekuasaan. Secara vertikal, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintah federal dan negara bagian. Lalu secara horizontal, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, organisasi negara. Undang-Undang Dasar mengatur cara bagaimana pemegang kekuasaan bekerja sama satu sama lain dan menyesuaikan diri dalam hubungan kekuasaan suatu negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, misalnya hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak jaminan penghidupan yang layak, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, proses mengubah Undang-Undang Dasar. Misalnya proses perubahan undang-undang dengan cara referendum atau mengacu pada ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, tingkatan lebih tinggi dari peraturan lainnya. Cara perubahan konstitusi ini tidak mudah. Tujuannya untuk meminimalisasi perubahan yang tidak diperlukan. Yang keempat, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Tujuan dari larangan ini yaitu menghindari perpecahan dalam negara. Misalnya, larangan mengubah susunan negara, kesatuan, atau serikat. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita dan ideologi negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 3 dan 4. Untuk kasus, kami membahas masalah konstitusi dalam penanganan COVID-19. Latar belakang, saat ini bangsa-bangsa dunia tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Berbagai upaya pemerintah yang didukung oleh masyarakat telah dilakukan, jauh sebelum masuk ke Indonesia. COVID-19 ini telah menyebar hampir di seluruh Cina dan menjalar ke berbagai belahan dunia dan sangat terasa dampak globalnya. Namun, pemerintah Indonesia jauh dari kata siap melawan. Seharusnya sebelum virus ini masuk ke Indonesia, sudah dilakukan upaya pencegahan masuknya virus ini sebagaimana diperintahkan konstitusi pemerintah, harus selalu siap melindungi negara dan rakyat. Rincian kasus. Persoalan konstitusi dalam konteks ini adalah kesadaran aparatur pemerintahan untuk menginsersikan substansi konstitusi menghadapi masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Masalah konstitusi ini utamanya terjadi sebelum dan pekan awal ditemukannya kasus positif corona, serta sebagian lagi masih berlangsung saat ini. Pertama, sikap pejabat-pejabat pemerintahan yang cenderung menolak mentah-mentah atau mengabaikan fakta bahwa virus corona mengintai semua spesies manusia. Mereka terkesan menutup mata pada fakta empirik dan saintis keberadaan virus corona. Kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif di bidang pariwisata
membiayai buzzer atau influencer, menggenjot investasi, hingga terus membahas regulasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Perspektif konstitusi dimaksud ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 berbunyi, dibentuknya Negara Republik Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau saja pemerintah menganggap keselamatan rakyat penting, maka prioritas utama kerjanya adalah melindungi rakyat. Persoalan konstitusi berikutnya yaitu hak hidup yang termasuk dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kebijakan yang melonggarkan PSBB yang berdampak ke seseorang atau beberapa bahkan secara masif mengakibatkan warga terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, maka pemerintah tidak saja gagal melaksanakan kewajibannya melindungi kesehatan publik, namun telah melanggar hak hidup warganya yang bersifat non-derogable right, yakni hak yang tidak bisa dicabut dan dikurangi dalam kondisi apapun meski keadaan darurat sekalipun. Kemudian, hak atas fasilitas atau pelayanan kesehatan yang layak, serta hak atas rasa aman dan nyaman yang rasanya terus terancam karena COVID-19 ini. Hak-hak tersebut telah terlanggar. Sejatinya, hak-hak itu seharusnya dipenuhi, dijaga, dan diproteksi eksistensinya oleh pemerintah, sebagai perwujudan dari pasal 28I ayat 4 yang menyatakan, perlindungan, pengajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Adapun pemantauan yang dilakukan Kontras pada pertengahan bulan Maret 2020, pemantauan tersebut melalui pembukaan kanal pengaduan publik terkait kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui RS rujukan COVID-19. Dalam pemantauan ini, Kontras menemukan bahwa berbagai RS rujukan COVID-19 memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Prinsip dasar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan General Comment nomor 14 tahun 2000, negara wajib memerhatikan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas layanan kesehatan kepada masyarakat. Persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya angka penyebaran, penularan, serta penanganan COVID-19 di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.